Novel fiksi bela diri perkotaan. Cincin Perintah Kaisar Naga. Edisi yang ke-4775 hingga 4783. Ini, bagaimana ini mungkin? Huo Ming tidak percaya ini benar. Tuan muda, butler Lu menatap kosong, hanya berani berteriak keras, tidak berani bergerak. Dari mana datangnya cahaya putih itu? Tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas dan tidak seorang pun tahu. Sentian menatap dingin ke arah Huo Ming yang terekspos dan berkata, aku sudah memperingatkanmu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Hua Yuying dan Chang Yue menatap Sentian dengan mata terbelalak, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Sial, apakah Tuan Sen begitu hebat? Dia benar-benar dewa. Kedua orang ini tidak tahu bahwa Xiao Huangchao telah diberkati dengan keberuntungan oleh Tuan Si. Xuan Bin dan Zhou Tang tersenyum tipis. Mereka telah menjaga dinasti Xiao selama berhari-hari dan tahu bahwa tidak ada kekuatan yang dapat digunakan di dinasti Xiao. Itu bukan apa-apa. Bahkan jika seorang abadi datang ke dinasti Xiaoku, dia harus berperilaku baik, kalau tidak dia akan dibunuh. Xiao Yuanshan berkata dengan sangat bangga saat ini. Sebagai Kaisar Xiao, dinasti Xiao-nya adalah tanah suci di dunia surga dan manusia. Siapapun yang berani tidak jujur di dinasti Xiao akan mendapat masalah. Perkataan Xiao Yuanshan semakin mengejutkan Hua Yuying dan yang lainnya. Bahkan para dewa pun terbunuh, dinasti Xiao sungguh hebat. Apakah ini hasil karya guru di belakangmu? Huo Ming menatap Sentian dan bertanya. Tidak. Sentian menggelengkan kepalanya. Tidak. Huo Ming mengerutkan kening. Jika Tuan Si mengambil tindakan sendiri, Anda pasti sudah menjadi abu sejak lama. Ini hanyalah jejak keberuntungan yang ditinggalkan oleh Tuan Si. Kata Sentian dengan jujur. Sangat kuat. Huo Ming harus mengakui pada saat ini bahwa guru di belakang Sentian sangat kuat. Ayo kita pergi, jangan pernah membuat masalah lagi untukmu. Huo Ming sudah tidak punya ambisi seperti di awal, sekarang dia hanya ingin pergi dari sini. Baiklah. Sentian mengangguk. Huo Ming menyeret badannya yang terluka parah. Perlahan mundur, lalu berbalik dan hendak pergi. Melihat ini, Sentian mengangkat tangannya dan memotiong. Desir. Pedang pembunuh naga mengayunkan sinar pedang dan langsung memenggal kepala Huo Ming. Kepala Huo Ming terangkat tinggi ke udara, menatap Sentian dengan marah. Kamu boleh datang sesuka hati dan pergi sesuka hati. Apakah menurutmu tempat ini adalah hotel? Sentian tersenyum dingin. Dia mengatakan apa yang dikatakan 10 kepala istana. Kakak. Huo King meraung marah ketika dia melihat kepala kakaknya telah dipenggal. Tuan muda. Butler Lu juga tampak sedih dan marah, lalu menatap Sentian dan bertanya, bukankah Anda berjanji kepada Tuan muda untuk membiarkan kami pergi? Semua adil dalam perang. Sentian hanya mengucapkan 4 kata dengan enteng. Badan Huo Ming jatuh dengan keras ke tanah. Sentian berjalan mendekati Huo Ming dan mulai mencari tas penyimpanan di badannya. Huo King dan Butler Lu menyaksikan kejadian ini, dan meski mereka menggertakkan gigi karena kebencian, tidak seorang pun berani bergerak. Keluarga Huo benar-benar kaya. Sentian melihat tas penyimpanan Huo Ming dan senyum muncul di wajahnya. Kepala pelayan Lu membawa anak buahnya untuk melihat jasad Huo Ming, lalu berbalik dan pergi. Jika Anda tidak pergi sekarang, Anda mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk pergi. Ketika penguasa istana ke-10 melihat ini, dia juga berbalik dan pergi. Ketika badan Huo Ming ditembus oleh cahaya putih, penguasa istana ke-10 berbalik dan pergi. Huo King tidak mau menyerah dan giginya bergemeletuk. Tuan muda kedua, ayo kita pergi. Kita akan membalaskan dendam tuan muda tertua nanti. Pelayan Lu menarik Huo King dan segera menghilang ke langit. Setelah semua orang pergi, kedamaian kembali ke langit di atas dinasti Xiao. Tuan Sen, mengapa Anda tidak membunuh semua orang ini? Hua Yuying bertanya pada Sentian dengan bingung. Saya ingin membunuh mereka, tetapi saya tidak bisa mengambil keputusan. Sentian tidak berdaya. Orang-orang ini bukanlah orang yang bisa dia tangani. Hanya Tuan Si yang bisa bertindak. Tetapi apakah Tuan Si akan mengambil tindakan atau tidak, bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh Sentian. Kurasa setelah waktu ini, orang-orang di 10 istana akan lebih patuh. Kata Xuan Bin sambil menghela napas lega. Kali ini, berkat bantuan semua orang, mari kita berbagi hal-hal ini di antara kita. Setelah Sentian selesai berbicara,
dia mengeluarkan tas penyimpanan Huoming dan mengeluarkan semua sumber daya di dalamnya. Batu peri, ramuan ajaib, tanaman ajaib. Tuan muda dari keluarga besar itu kaya. Sentian sama sekali tidak pelit. Dia membagi semuanya dan tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Nona Hua, saya punya permintaan padamu. Setelah membagikan sumber daya kepada semua orang, Sentian memandang Hua Yuying dan berkata, apakah kamu ingin belajar cara menurunkan hujan? Hua Yuying berkata sambil tersenyum. Sentian mengangguk dengan agak malu. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan unik ibunya, yang diwariskan kepada Hua Yuying. Tidaklah benar bagi Sentian untuk mempelajari keterampilan unik orang lain. Namun, Sentian sangat ingin mempelajarinya. Formasi tambahan semacam ini terkadang lebih berguna daripada formasi ofensif dan defensif. Tuan Sen, Anda dan Nona Hua sekarang sudah menjadi keluarga, jadi tidak ada yang perlu dipermalukan. Apa yang menjadi miliknya adalah milik Anda, dan apa yang menjadi milik Anda adalah miliknya. Hyun Bin tertawa. Ya. Ayahnya telah mengakuimu sebagai menantunya. Aku rasa kau harus berlatih kultivasi ganda dengan Nona Hua hari ini. Bukankah ada pepatah lama yang mengatakan jika kau ingin mempelajarinya, kau harus bobo dengan gurumu. Jika Tuan Sen ingin mempelajari lingkaran sihir Nona Hua, tentu saja dia harus bobo dengannya. Zhou Tang dan Chang Yue juga mengikutinya. Wajah Hua Yuying memerah karena apa yang mereka katakan dan dia menundukkan kepalanya dengan malu. Kalian ngobrol saja, aku harus kembali, kalau tidak ayahku tidak akan bisa menemukanku dan akan khawatir. Lin Kevan merasa sedikit canggung tinggal di sana, jadi dia berencana untuk kembali ke kota Sun Mun. Paman keempat, apakah kamu tidak ingin mengambil cuti beberapa hari? Tanya Sentian. Tidak, kata Lin Kevan, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Dia harus kembali ke kota Sun Mun sesegera mungkin dan memberitahu saudara perempuannya bahwa dia harus bergegas dan mengambil tindakan, jika tidak Sentian akan diduduki oleh banyak wanita. Setelah Lin Kevan pergi, Sentian menatap Hua Yuying dan berkata, Nona Hua, silakan ikuti saya. Sentian memanggil Hua Yuying ke ruang rahasia. Bagaimanapun, seni mendatangkan hujan ke dunia adalah keterampilan unik orang lain dan mustahil untuk mengajarkannya di depan umum. Melihat Sentian pergi bersama Hua Yuying, Suan Bin tersenyum dan berkata, sepertinya Nona Hua akan menjadi istri bos kita di masa depan, dan dia tidak bisa lagi dianggap sebagai rekan kerja. Menjadi seorang wanita itu hebat. Jika aku seorang wanita, aku akan menjadi seperti Tuan Sen dan aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Chang Yue menghela nafas. Kalian berdua, jangan tertawa. Sekarang putra tertua keluarga Huo sudah meninggal, mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan 10 istana telah dihancurkan. Bisakah kuil hanya duduk diam dan menonton? Kata Zhou Tang. Ketika Suan Bin dan Chang Yue mendengar ini, ekspresi mereka langsung menjadi serius. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersembunyi di dinasti Xiao sepanjang hidup mereka. Jangan takut, semuanya. Latar belakang di balik Sentian jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Seorang master di alam transformasi abadi langsung tertinggal dan terbunuh karena keberuntungan. Kalian bisa bayangkan betapa kuatnya para pendukung di balik Sentian. Pada saat ini, Yun Li berbicara perlahan. Suan Bin dan yang lainnya saling memandang, lalu menatap Yun Li dan berkata, siapa teman Tao ini? Mereka tidak mengenal Yun Li. Yun Li dipenjara di 10 istana dan tidak terlihat selama bertahun-tahun. Yang mulia Pangeran ke-10, Yun Li. Kata Yun Li sambil mengepalkan tangan. Orang-orang dari 10 istana. Suan Bin dan yang lainnya tercengang, lalu menjadi waspada dan mengambil posisi bertarung satu persatu. Semuanya, meskipun rekan Taois Yun Li ini berasal dari 10 pengadilan, dia bukanlah musuh Tuan Sen. Sebaliknya, mereka adalah teman. Melihat ini, Xiao Yuanshan buru-buru berkata. Suan Bin dan yang lainnya sangat bingung. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana para pangeran dari 10 pengadilan keadilan dapat berteman dengan Sentian, dan mereka akan menghancurkan 10 pengadilan keadilan hari ini. Melihat Suan Bin dan yang lainnya yang kebingungan, Yun Li tersenyum dan berkata, kalian tidak perlu tahu terlalu banyak. Ketahuilah saja bahwa jika kalian mengikuti Sentian, kalian akan memiliki masa depan yang cerah. Jika bukan karena identitasku, aku pasti ingin mengikuti anak itu, Sentian.
Setelah Yunli selesai berbicara, dia pergi sambil tersenyum. Yunli dapat dianggap sebagai anak takdir, tetapi dia berakhir dalam situasi ini hanya karena dia melanggar aturan kuil. Jika Master Istana ke-10 tidak melepaskan Yunli secara diam-diam, Yunli mungkin akan dipenjara selama sisa hidupnya. Yunli mengikuti Sentian, yang dapat dianggap sebagai pahlawan yang menghargai pahlawan lainnya. Aku hanya berharap dapat menembus puncak alam Mahayana dan memasuki alam transformasi abadi. Zhou Tang sekarang sangat ingin memasuki alam transformasi abadi. Ini mudah. Tuan Sen telah memberi kita begitu banyak sumber daya. Kita dapat memanfaatkan beberapa hari waktu luang ini dan membuat terobosan. Kata Hyun Bin. Ya, kita tidak bisa hanya berdiam diri, kita harus segera menerobos. Berdasarkan bakat Tuan Sen, itu tidak akan memakan banyak waktu. Aku khawatir kita tidak dapat membantunya dengan kekuatan kita yang terbatas. Chang Yue juga berkata. Ketiga orang itu meminta Xiao Yuanshan untuk mencari tempat terpencil dan mulai menerobos. Selama mereka berhasil menembus puncak alam Mahayana, kekuatan mereka akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Melihat Xuan Bin dan dua orang lainnya pergi, Xiao Yuanshan menghela nafas pelan, "Oh, kapankah aku bisa mencapai puncak alam Mahayana?" Seperti kata pepatah, selalu ada gunung yang lebih tinggi dari gunung lainnya, dan keinginan manusia tidak ada habisnya. Xuan Bin dan dua orang lainnya juga khawatir tentang terobosan ke alam transformasi abadi. Ketika mereka melihat para kultivator di alam transformasi abadi, mereka sangat iri. Namun mereka bertiga tidak tahu bahwa para biksu lainnya juga sangat iri ketika melihat mereka. Jika Xiao Yuanshan ingin mencapai puncak alam Mahayana, ia mungkin masih memiliki jalan panjang. Di ruang rahasia, Sentian dan Hua Yuying berdiri saling berhadapan. Nona Hua, jika Anda tidak ingin mengajari saya tidak akan memaksa Anda. Saya akan memberikan Anda sumber daya di masa mendatang. Anda tidak perlu khawatir. Sentian tidak ingin memaksa Hua Yuying. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan unik mereka. Itu hak mereka untuk mengajar atau tidak. Aku bisa mengajarimu, tetapi ada syaratnya. Kata Hua Yuying. Syarat apa? Sentian tercengang. Bobolah denganku. Kata Hua Yuying. Apa? Sentian tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Bobolah denganku. Kata Hua Yuying lagi. Ini. Apakah ini pantas? Lagi pula, kita baru saling kenal dalam waktu singkat. Kata Sentian dengan canggung. Tidak ada yang tidak pantas tentang hal itu. Karena kamu bobo denganku, kita sekarang adalah keluarga. Ganlinku akan mengajarimu saat dia datang ke dunia ini. Hua Yuying menjelaskan. Nona Hua, apakah karena kamu menyukaiku maka kamu membiarkanku bobo denganmu? Tanya Sentian. Hua Yuying menggelengkan kepalanya, tidak. Kamu tidak menyukaiku, tetapi kamu membiarkanku bobo denganmu, bukankah ini agak bertentangan? Apakah kamu ingin bobo dengan seseorang yang tidak kamu sukai? Sentian sangat terkejut dan tidak mengerti apa yang dimaksud Hua Yuying. Aku membiarkanmu bobo denganku hanya karena aku ingin menjadi wanitamu. Kamu memiliki latar belakang dan sumber daya. Jika aku menjadi wanitamu, itu pasti akan bermanfaat bagi kultivasiku. Lagi pula, aku telah menyinggung kuil dan keluarga Huo. Jika mereka tidak berani membalas dendam padamu, apakah mereka berani membalas dendam pada kita? Aku harus mencari tempat berlindung, dan tempatmu tidak diragukan lagi yang paling aman. Dan aku sangat yakin dengan masa depanmu. Hua Yuying berkata tanpa menyembunyikan apapun. Dia ingin bobo dengan Sentian dan menjadi wanita Sentian hanya karena latar belakang dan sumber daya Sentian. Ngomong-ngomong, ini lebih seperti pertukaran kepentingan. Ayahmu adalah penguasa wilayah utara, kau benar-benar bisa. Aku tidak bilang aku ingin mengakuinya. Hua Yuying berkata dengan dingin tanpa menunggu Sentian selesai berbicara. Ini, Sentian ragu-ragu. Aku akan menjadi wanitamu, mengajarimu cara membawa perdamaian ke dunia, dan kau akan memberiku sumber daya dan melindungi keselamatanku. Bukankah itu bagus? Tanya Hua Yuying. Tidak apa-apa, tapi, Sentian selalu merasa bahwa ini lebih seperti menjual badannya. Sekarang aku mengizinkanmu bobo denganku. Hanya karena aku tidak menyukaimu, bukan berarti aku tidak akan pernah menyukaimu. Mungkin setelah kita bobo bersama dan saling mengenal, aku akan menyukaimu. Hua Yuying berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku berjanji padamu.
Setelah Sentian mengatakan itu, dia menekan Hua Yuying di bawahnya. 10 istana. Penguasa 10 istana kembali ke 10 istana yang bobrok. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di 10 istana sekarang, dan mereka semua terluka parah. Si tua Qian itu belum kembali. Aku heran kemana dia pergi untuk bertarung dengan penguasa wilayah utara. Duduk di istana yang hampir runtuh, Master Istana ke-10 memiliki perasaan campur aduk. Pada saat ini, adegan Huoming yang tertusiuk seketika dan kemudian kepalanya dipenggal oleh Sentian terus bergema dalam pikirannya. Itu hanya keberuntungan belaka, namun dapat langsung membunuh seorang master di negeri peri. Meskipun dia telah mendengar tentang guru di balik Sentian sejak lama, guru Istana ke-10 yang belum pernah melihatnya secara langsung, masih terkejut kali ini. Tuan Istana ke-10, Anda menyembunyikan fakta bahwa Istana ke-10 telah menjadi seperti ini, dan Dewa Tertinggi sangat marah. Pada saat ini, disertai dengan guncangan kehampaan, seorang pria berjubah merah gelap berjalan keluar. Pria itu mengenakan riasan tebal, terutama bibirnya yang merah cerah, sangat menarik perhatian. Seorang pria yang berpakaian begitu menggoda pasti punya masalah mental. Siapa kamu? Kepala Istana ke-10 mengerutkan kening. Orang yang datang itu sangat aneh dan pendiam, yang membuat 10 penguasa istana sangat waspada. Jika orang ini datang untuk menargetkan 10 istana, tidak akan ada cara untuk menghentikannya dengan beberapa orang yang terluka parah di 10 istana. Pria itu langsung melemparkan token kepada penguasa Istana ke-10. Setelah melihat token itu, wajah penguasa Istana ke-10 langsung berubah dan dia berkata dengan hormat, "Salam kepada penguasa Istana ke-9. Ke-10 penguasa Istana Kuil itu belum pernah bertemu satu sama lain, jadi wajar saja jika tidak ada yang saling mengenal. Namun, satu istana lebih tinggi dari istana lainnya, dan Istana ke-9 lebih kuat dari Istana ke-10, ini tidak diragukan lagi." Penguasa Istana ke-10 tidak menyangka bagaimana dewa-dewa tahu tentang masalah ini dan bahkan mengirim penguasa Istana ke-9. Apakah menurutmu ada formasi besar langit dan bumi di dunia surga dan manusia, dan orang lain dari kuil tidak dapat datang ke dunia surga dan manusia, dan Dewa Ilahi tidak dapat memahami situasi 10 istanamu? Tanya Dewa Istana ke-9. Aku tidak berani. Master Istana ke-10 buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak berani. Penguasa Istana ke-9 tersenyum dingin, kau melepaskan putramu secara diam-diam, dan mengira bahwa dewa tidak akan mengetahuinya, tetapi kau tidak tahu bahwa dewa-dewa sudah mengetahuinya. Meskipun formasi besar langit dan bumi telah menghalangi langit dan dunia surga dan manusia, transmisi suara tidak terpengaruh. Dewa-dewa tahu semua yang telah kau, Istana ke-10, lakukan. Penguasa Istana ke-10 panik ketika mendengarnya. Ia mengira bahwa ia berada jauh dan tidak seorang pun akan tahu jika ia melepaskan putranya secara diam-diam. Aku pantas mati. Aku tidak berani menyembunyikan kebenaran. Master Istana ke-10 berlutut karena takut. Aturan kuil sangat ketat. Jika tidak hati-hati, Anda bisa kehilangan nyawa. Jika keluarga Huo tidak mengirim pesan, kita akan tetap berada dalam kegelapan. Melihat ke arah Master Istana ke-10 yang berlutut, Master Istana ke-9 mendengus dingin, siapa orang itu yang berani menentang kuilku? Bawa aku untuk membunuhnya segera. Master Istana ke-9, Sentian memiliki orang kuat yang mendukungnya. Kami takut bahwa Master Istana ke-10 ragu-ragu. Siapa orang kuat di dunia kecil surga dan manusia ini? Aku datang ke sini kali ini untuk menghancurkan orang kuat itu. Penguasa Istana ke-9 mendengus dingin dan berkata dengan jijai. Dia benar-benar kuat. Orang kuat di belakang Sentian tampaknya bernama Tuan Si. Aku khawatir dia lebih kuat dari... Master Istana ke-10 masih membujuknya, tetapi Master Istana ke-9 marah. Berhenti bicara. Aku sudah menaiki tangga surga 3 kali dan mencapai tingkat ke-8. Aku hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai puncak surga. Apakah ada orang yang lebih kuat dariku di dunia surga dan manusia ini? Dan Tuan Si itu, saat aku melihatnya, aku akan menghajarnya habis-habisan. Kau tidak perlu menyerah pada kekuatannya, kata penguasa Istana ke-9 dengan marah. Penguasa Istana ke-10 ini, yang membantu orang lain mendapatkan gengsi tetapi menghancurkan ambisinya sendiri, terlalu pengecut. Bas. Begitu Master Istana ke-9 selesai berbicara, kehampaan tiba-tiba terpelintir, dan kemudian sebuah hantu perlahan muncul. Bayangan itu berkedip-kedip,
tetapi dapat diketahui bahwa itu adalah seorang pria setengah baya. Siapa dia? Siapa kamu? Penguasa istana ke-10 mengerutkan kening ketika dia melihat bayangan itu. Itu hanya hantu, namun kamu berani datang dan bertindak liar di kuil kami. Penguasa istana ke-9 mendengus dingin dan hendak menyerang hantu itu. Tetapi baru saja mereka mengangkat tangan, mereka mendapati hantu itu melambaikan tangannya, dan langit serta bumi seakan membeku, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, baik Master Istana ke-9 maupun Master Istana ke-10 tercengang. Saya Tuan Si, orang yang tadi ingin Anda hajar habis-habisan. Bayangan itu melangkah maju perlahan, dan semakin lama semakin jelas. Kau bukan badan asli. Penguasa istana ke-9 menatapnya dengan kaget. Jika bayangan memiliki kekuatan seperti itu, maka badan asli pasti lebih kuat lagi. Tuan Si tidak mengatakan apa-apa, mungkin karena dia terlalu malas untuk memperhatikan. Dia hanya mengulurkan tangannya, dan Master Istana ke-9 ada di tangan Tuan Si. Darah mulai merembes keluar dari badan penguasa istana ke-9, matanya melebar, dan seluruh badannya gemetar. Plop, badan Master Istana ke-9 melunak dan dia berlutut, matanya penuh ketakutan. Arus hangat mengalir keluar dari badan bagian bawah Master Istana ke-10, dan dia begitu ketakutan hingga mengompol. Bayangan belaka dapat memperlakukan mereka seperti semut, jadi jika badan asli datang, bukankah itu akan lebih kuat? Apakah ini orang di belakang Sentian? Master Istana ke-10 menjadi semakin takut semakin dia memikirkannya, dan akhirnya, dia tidak hanya mengompol, tetapi juga buang air besar. Bau busuk menyebar ke seluruh 10 istana. Jangan bunuh aku salah. Pada saat ini, penguasa istana ke-9 menyesal telah mengatakan itu. Master Istana ke-10 tidak bisa mengendalikan diri dan menjadi gila. Kalian harus tahu bahwa Master Istana ke-9 telah naik ke tingkat ke-8 tangga surga, namun dia sama sekali tidak mampu melawan balik di hadapan bayangan belaka. Jauh lebih buruk dari semut. Jantung Taoisme Master Istana ke-10 runtuh dan dia hancur total. Garis keturunan bangsawan, wajah, tak satu pun dari itu yang penting saat ini. Master Istana ke-10 juga jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berlutut. Matanya penuh keputusasaan total. Satu kata dan satu kehidupan, kenapa harus repot-repot? Tuan Si menghela nafas pelan, aku tidak tahu sudah berapa tahun sejak aku mendengar kata-kata yang menghajarku habis-habisan. Apakah kau seorang yang abadi? Master Istana ke-9 menatap Tuan Si dan berpikir bahwa Tuan Si bukan dari dunia surgawi ini, tetapi pastilah seorang yang abadi dari alam surgawi. Ketika Master Istana ke-10 mendengar ini, jakunnya bergetar dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seorang abadi muncul di dunia surga dan bumi ini dengan formasi yang begitu hebat? Bahkan para dewa di masa lalu pun akan mengalami tekanan kekuatan di bawah formasi langit dan bumi yang agung ini. Abadi. Tuan Si menatap kehampaan dan berkata, apa gunanya seorang yang abadi? Sial. Ketakutan di mata Master Istana ke-9 berubah menjadi keputusasaan. Pikiran Master Istana ke-10 dipenuhi dengan rasa ngeri, dan dia duduk di atas kotoran dan air seni, bagaikan orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Tidak peduli siapa dirimu, mari kita mahtei bersama. Master Istana ke-9 menjadi gila karena putus asa, dan seluruh badannya tiba-tiba membengkak. Aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul dari antara langit dan bumi, dan badan penguasa Istana ke-9 seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Master Istana ke-9 akan menghancurkan dirinya sendiri. Keputusasaannya yang mendalam tampaknya telah membuatnya kehilangan akal sehatnya. Melihat ini, 10 penguasa istana ingin kabur, tetapi badan mereka menolak untuk mematuhinya. Tuan Si menatap ke arah Master Istana ke-9 yang hendak menghancurkan dirinya sendiri, matanya penuh dengan penghinian. Dia hanya menunjuk pelan dengan jarinya. Badan Master Istana ke-9 yang awalnya bengkak dan hendak meledak, mulai menyusut dengan cepat. Engah. Pada akhirnya, dengan suara seperti kentut, badan penguasa Istana ke-9 berubah menjadi bubuk. Tidak ada tanda-tanda Master Istana ke-9 di seluruh aula. Seolah-olah Master Istana ke-9 tidak pernah ada di sini. Master Istana ke-10 terjatuh ke tanah, mahtei rasa saat menyaksikan semua yang terjadi di depan matanya. Dia ingin pingsan, dia tidak ingin melihat ini.
Dia berlatih sekuat tenaga, berharap suatu hari bisa menjadi abadi. Tetapi sekarang, bahkan jika Anda menjadi abadi, Anda hanya seperti seekor semut di hadapan hantu. Pukulan ini menyebabkan 10 master istana runtuh. Aku benar-benar pingsan. Bocah, aku membantumu membunuh musuh lagi. Itu semua karena orang ini banyak bicara, kalau tidak aku tidak akan membantumu. Tuan Si bergumam pada dirinya sendiri, lalu perlahan menghilang. Entah berapa lama, Master Istana ke-10 perlahan berdiri, dan bau kotoran membuatnya mual. Setelah akhirnya sadar kembali, penguasa 10 istana menemukan bahwa beberapa orang yang tersisa di 10 istana sudah terdiam. Dia sudah terluka parah, dan kemudian ditekan oleh aura tadi. Dia benar-benar tidak tahan. Putranya yang suka permen lollipop ada di antara mereka. Tetapi saat ini, melihat mendiang putranya, ekspresi Master Istana ke-10 tidak berubah sedikit pun. Tas penyimpanan, tas penyimpanan. Penguasa 10 istana tampaknya teringat sesuatu dan mulai mencari tas penyimpanan di badan orang-orang yang telah meninggal dari 10 istana. Bahkan tas penyimpanan anaknya sendiri dijarah. Di sudut yang tidak jauh dari sana, ada sebuah tas penyimpanan yang tergeletak dengan tenang. Dia bisa tahu sekilas bahwa tas itu milik Master Istana ke-9 karena ada logo Master Istana ke-9 di sana. Meskipun penguasa Istana ke-9 telah tiada, tas penyimpanan itu tidak ikut hilang bersamanya. 10 kepala istana mengeluarkan semua tas penyimpanan dan juga mengeluarkan tas penyimpanan mereka sendiri dan menyatukannya. Dengan begitu banyak sumber daya, aku ingin tahu apakah aku bisa mengikuti Sentian. Kata Master Istana ke-10 sambil melihat tas penyimpanan di depannya. Dia sekarang ingin mengikuti Sentian dan menjadi adik laki-lakinya. Dengan pendukung yang kuat di belakangnya, akan mudah bagi Sentian untuk menjadi raja di dunia surga dan manusia. Master Istana ke-10 sangat menyesal saat ini. Mengapa dia memprovokasi Sentian? Saya tidak tahu apakah sudah terlambat untuk menjilat Sentian sekarang. Dinasti Xiao. Sentian mengikuti Hua Yuying untuk mempelajari Ganlin Jiangxi. Formasi tambahan ini sebenarnya tidak sulit dipelajari oleh Sentian. Setelah belajar selama 1 hari, Sentian berhasil melakukannya. Meskipun kekuatannya tidak terlalu besar, itu tetap dianggap sebagai tanda bakat yang luar biasa. Tuan Sen, Anda belajar dengan sangat cepat dan Anda memiliki bakat yang hebat. Kata Hua Yuying dengan gembira. Jika kamu ingin mempelajarinya, kamu harus bobo dengan guru. Guru adalah guru terbaik. Sentian tersenyum tipis, jangan panggil aku Tuan Sen di masa depan. Wanitaku cukup memanggilku dengan namaku. Tidak. Hua Yuying menggelengkan kepalanya, meskipun aku wanitamu, kita hanya bertransaksi, bukan pasangan kultivasi ganda sejati. Aku tetap memanggilmu Tuan Sen. Ketika aku benar-benar jatuh cinta padamu, aku akan mengubah kata-kataku sendiri. Terserah kamu. Sentian tidak peduli. Duar. Pada saat ini, di tempat tersembunyi di dinasti Xiao, awan gelap tiba-tiba bergulung, dan kilat serta guntur menyambar. Langit dan bumi seakan menyatu menjadi satu, menjadi kacau. Apakah ada yang berhasil menerobos? Hua Yuying berkata dengan kaget. Kesengsaraan guntur yang mengerikan seperti ini mungkin tidak dapat diatasi hanya oleh 1 orang saja. Sentian berkata perlahan sambil melihat ke langit di kejauhan. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi langit dinasti Xiao berangsur-angsur cerah. 3 aura mengerikan langsung memenuhi seluruh dinasti Xiao. Berubah menjadi negeri dongeng. Hua Yuying mengerutkan kening dan wajahnya berubah jelek. Jangan takut, ketiga orang ini benar-benar berhasil menerobos pada saat yang sama. Sentian menghibur Hua Yuying. Wus, WSSS. 3 sosok muncul di depan Sentian dan yang lainnya saat ini. Ketiga orang ini adalah Hyun Bin, Zhou Tang dan Chang Yue. Mereka bertiga menggunakan batu peri yang diberikan oleh Sentian dan benar-benar menerobos ke negeri peri bersama-sama. Ini bisa dianggap sebagai keajaiban besar di dunia surga dan manusia. 3 orang yang berhasil menembus alam abadi pada saat yang sama sungguh tidak pernah terdengar. Tuan Sen, terima kasih banyak. Kalau bukan karena Anda, kami tidak tahu kapan kami bisa menerobos ke negeri dongeng Tao. Wajah Xuan Bin penuh dengan kegembiraan dan dia hendak berlutut di hadapan Sentian. Sentian mengulurkan tangannya dan berkata, terobosanmu adalah kemampuanmu sendiri, kamu tidak perlu berterima kasih padaku.
Selama kamu mengikutiku dengan baik, aku jamin kamu akan memiliki kehidupan yang baik dan sumber daya yang tak terbatas. Kami akan mengikuti Tuan Sen sampai Mahtei. Xuan Bin dan dua lainnya berjanji. Tuan Sen, ada masalah, 10 penguasa istana datang lagi. Pada saat ini, Xiao Yuanshan datang dengan tergesa-gesa. Orang ini benar-benar berani datang, kita mungkin juga akan menemuinya. Hyun Bin menjadi marah ketika mendengarnya. Ketiga orang yang baru saja menerobos sekarang berada di alam transformasi abadi. Bersama-sama, mereka dapat bersaing dengan 10 master istana. Untuk apa dia ke sini? Sentian mengerutkan kening. Dia telah berjanji pada Yunli bahwa dia tidak akan membunuh penguasa istana ke-10. Sekarang penguasa istana ke-10 berani datang. Apakah dia tidak melihat bagaimana Huo Ming meninggal? Jangan khawatir, berlatihlah dengan giat. Aku akan menemui master istana ke-10. Sentian takut Xuan Bin dan yang lainnya akan memulai perkelahian dengan master istana ke-10. Jika mereka secara tidak sengaja membunuh master istana ke-10, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Yunli. Sentian mengikuti Xiao Yuanshan ke perbatasan dinasti Xiao. 10 penguasa istana tidak berani memasuki dinasti Xiao begitu saja. Melihat Sentian datang, master istana ke-10 ingin melangkah maju, tetapi ragu-ragu sejenak. Pada saat ini, dia tidak berani melangkah ke wilayah dinasti Xiao begitu saja. Apalagi yang kalian lakukan di sini? Sentian bertanya kepada 10 kepala istana. Tuan Sen, aku datang ke sini kali ini khusus untuk meminta maaf padamu. Master istana ke-10 memberi hormat dan berkata kepada Sentian. Sentian tertegun dan menatap master istana ke-10 dengan bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang ini. Bahkan jika Huo Ming terbunuh, aku tidak tahu mengapa dia membuat master istana ke-10 begitu takut hingga dia datang dan langsung meminta maaf pada dirinya sendiri. Lagi pula, di luar dinasti Xiao, kekuatan orang-orang seperti Sentian masih belum cukup untuk bersaing dengan 10 istana. Apa yang ingin kau lakukan? Katakan saja terus terang. Jika kau ingin membunuhku, aku selalu di sini untuk melawanmu. Tidak perlu menggunakan tipu daya. Sentian mengira bahwa master istana ke-10 ingin menipunya agar keluar dari dinasti Xiao. Tuan Sen, aku benar-benar di sini untuk meminta maaf. Aku harap Anda bisa memaafkanku, kata penguasa istana ke-10 dengan tulus. Tuan Sen, jangan mudah percaya pada orang ini. Xiao Yuanshan mengingatkan dari samping. Melihat hal ini, para penguasa 10 istana melemparkan semua tas penyimpanan yang telah mereka kumpulkan di hadapan Sentian. Ini semua adalah sumber daya yang telah saya kumpulkan di 10 istana, dan saya persembahkan semuanya kepada Tuan Sen. Saya harap Tuan Sen dapat berbelas kasih dan memaafkan saya. Saya bersedia mengikuti Tuan Sen. Sentian melihat tas penyimpanan di hadapannya dan langsung sangat terkejut, terutama ketika ia melihat tas penyimpanan yang sangat istimewa dengan tanda khusus. Sentian mengambilnya dan melihatnya. Ketika melihatnya, Sentian benar-benar menemukan bahwa ada 200.000 batu peri di tas penyimpanan ini, dan sumber daya lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Sial, Sentian bingung. Ini adalah tas penyimpanan penguasa istana ke-9. Dia memiliki banyak sumber daya, dan dia memberikan semuanya kepada Tuan Sen. Penguasa istana ke-10 buru-buru berkata setelah melihat ini. Tuan istana ke-9. Sentian tercengang, apakah kamu membunuh Tuan istana ke-9? Lagi pula, jika Tuan istana ke-9 masih hidup, mustahil baginya untuk menyumbangkan tas penyimpanannya. Tidak, aku tidak punya kemampuan untuk membunuhnya. Tuan di balik Tuan Sen lah yang membunuhnya. Penguasa istana ke-10 melambaikan tangannya berulang kali. Maksudmu Tuan Si? Wajah Sentian penuh dengan keterkejutan. Ya, itu Tuan Si, tapi itu bukan badan aslinya, hanya bayangan. Dia membunuh penguasa istana ke-9 dan pergi. Kata penguasa istana ke-10. Sentian sangat bingung. Bukankah Tuan Si mengatakan bahwa dia tidak akan membantunya membunuh musuh dan ingin Sentian melakukannya sendiri? Mengapa mereka membantunya membunuh orang-orang dari kuil lagi? Penguasa istana ke-9 jelas lebih kuat dari penguasa istana ke-10, tapi aku tidak menyangka Tuan Si mampu membunuhnya hanya dengan bayangan. Di dunia surgawi ini, selain 10 istana Anda, ada juga istana ke-9. Apakah ada kuil dan aula lainnya?
Tanya Sentian. Penguasa istana ke-10 menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu di mana letak 10 aula kuil itu dan siapa yang bertanggung jawab atas aula-aula itu. Sejujurnya, Tuan Sen, saya bahkan belum pernah bertemu dengan penguasa kuil kita. Tetapi penguasa istana ke-9 berkata bahwa dia telah naik ke tingkat ke-8 tangga surga. Itu seharusnya juga berada di alam surga dan manusia. Tampaknya dia sering nongkrong di dunia tangga surga. Kata-kata penguasa istana ke-10 membuat Sentian merasa agak kredibel. Mengapa Tuan Si hanya membunuh Master Istana ke-9 dan bukan kamu? Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala Istana ke-9 terlalu banyak bicara. Dia bilang dia akan menghajar abis ahli di belakangmu. Itulah sebabnya Tuan Si marah dan membunuh Kepala Istana ke-9. Kepala Istana ke-10 berkata dengan jujur. Mendengar ini, Sentian tidak dapat menahan tawa. Tampaknya Tuan Si juga memiliki temperamen yang buruk. Apakah kamu menyerah dengan tulus, atau kamu dipaksa melakukannya karena tekanan Tuan Si? Tanya Sentian. Dengan tulus, saya tulus. Saya harap Tuan Sen dapat memberi saya kesempatan untuk melayani Anda. Penguasa istana ke-10 buru-buru menyatakan kesetiaannya. Bukankah kalian semua sangat sombong dan tidak bisa melihat perbedaan ras? Bukankah tidak sesuai dengan semangat ras kalian jika kalian tunduk padaku sekarang? Tanya Sentian. Penguasa istana ke-10 tersenyum canggung, klan dewa apa? Mereka hanya menipu diri sendiri. Bagaimana darah kita lebih mulia daripada klan lain? Sebaliknya, berbagai aturan klan dewalah yang membatasi perkembangan mereka sendiri. Agar dapat meningkatkan kekuatan mereka, aku diam-diam menggabungkan darah klan binatang. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Jika bukan karena aturan yang dilanggar itu, putraku Yunli pasti sudah menikah sekarang. Mengapa dia akhirnya meninggal? Penguasa istana ke-10 memikirkan Yunli dan merasa sangat bersalah. Itu semua karena aturan klan dewa. Kekuatanku saat ini tidak sebaik milikmu. Apakah kau yakin ingin mengikutiku? Sentian menatap Master Istana ke-10 dan bertanya lagi. Penguasa Istana ke-10 berkata, saya percaya bahwa Tuan Sen pasti akan menjadi penguasa dunia surgawi di masa depan. Bagaimanapun, Tuan Sen adalah seorang jenius, berbakat, dan memiliki banyak bakat, dan dia terus mengalami kemajuan setiap hari. Surga. Setelah mendengar ini, Sentian segera melambaikan tangannya untuk menyela penguasa Istana ke-10. Baiklah, jangan menyanjungku lagi, katakan saja bahwa kamu takut mati. Tetapi karena kamu telah mengikutiku, kamu adalah adik laki-lakiku, dan aku tidak bisa membiarkanmu membayar upeti kepada begitu banyak sumber daya tanpa imbalan, jadi aku akan memberimu hadiah. Apa? Penguasa Istana ke-10 tampak penuh harap. Dia tidak tahu harta langka apa yang akan diberikan Sentian padanya. Ikutlah denganku. Sentian melambaikan tangan kepada 10 kepala istana. Penguasa Istana ke-10 hendak melangkah maju, tetapi segera menarik kembali langkahnya. Dia sekarang tidak berani melangkah ke wilayah dinasti Xiao. Sentian tersenyum, baiklah, tidak akan terjadi apa-apa. Selama kamu tidak memiliki niat buruk, kamu tidak akan diserang. Penguasa Istana ke-10 kemudian memasuki wilayah dinasti Xiao, dan kemudian mengikuti Sentian ke kota kekaisaran. Sentian membawa 10 kepala istana langsung ke tempat Yunli tinggal. Sekarang Master Istana ke-10 telah menjadi adiknya, inilah saatnya bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Yunli dan Silan sedang berlatih kultivasi ganda di dalam ruangan, dan Sentian memanggil Yunli. Sentian, bagaimana mungkin kau mengganggu kebaikan orang lain? Aku tidak pernah mengganggumu saat kau berlatih kultivasi ganda. Yunli sangat marah dan keluar dengan pakaiannya. Tetapi begitu aku keluar ruangan, aku mendapati ayahku juga ada di sana. Yunli tertegun sejenak, dan Master Istana ke-10 juga terkejut, lalu dia menangis karena kegembiraan. Yunli, anakku, aku pikir kau sudah mati. Master Istana ke-10 memeluk Yunli. Yunli sedikit menolak dan tampak sedikit gugup. Dia menatap Sentian dengan cemberut. Dia tidak mengerti mengapa Sentian membawa ayahnya ke sini. Yunli ingin meninggalkan klan dewa dan 10 pengadilan, jadi dia berpikir untuk memalsukan kematiannya. Setelah akhirnya menipu ayahnya, Sentian sekarang menemukan ayahnya lagi. Kakak Yun, ayahmu tahu dia salah. Dia tidak akan pernah menghentikanmu dan Silan untuk berlatih kultivasi ganda lagi. Lagi pula,
Ayahmu sekarang adalah adik laki-lakiku. Kata Sentian kepada Yunli. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa adikmu? Yunli sedikit tidak senang. Bagaimana mungkin Sentian mengatakan bahwa ayahnya adalah adiknya? Yunli, jangan bersikap kasar kepada Tuan Sen. Aku memang mengikuti Tuan Sen sekarang. Penguasa istana ke-10 dengan cepat menegur Yunli. Ayah, apa yang terjadi? Yunli bingung. Dia tidak mengerti. Ayahnya adalah penguasa 10 istana, orang yang sangat sombong, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi adik laki-laki Sentian? Wah, tanpa diduga, Master Istana ke-10 tiba-tiba menamparnya. Sayangnya, itu salahku karena melebih-lebihkan kemampuanku sendiri dan malah menjadi musuh Tuan Sen. Terima kasih Tuan Sen karena tidak meninggalkanku. Aku mengikuti Tuan Sen sekarang. Kau juga harus lebih menghormati Tuan Sen di masa depan. Kata penguasa istana ke-10. Yunli bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada ayahnya. Pria yang sombong itu telah menjadi seperti ini. Kalau saja Yunli tahu kalau ayahnya baru saja ketakutan sampai tidak bisa menahan kencing, dia pasti mengerti. 10 kepala istana benar-benar menyesal sekarang. Jika mereka menganggapnya serius sejak awal dan tidak menimbulkan masalah bagi Sentian, semua hal ini tidak akan terjadi. Semua ini salah Zuo Tianzeng dari Demon Ceiling League. Kalau aku melihatnya, aku akan membunuhnya. Yang paling kejam dari 10 penguasa istana saat ini adalah Zuo Tianzeng. Lagi pula, dendam antara 10 istana dan Sentian berasal dari aliansi penyegel iblis dan Zuo Tianzeng. Jika Zuo Tianzeng tidak menggunakan persembahan 100 tahun untuk memburu Sentian, Sentian tidak akan pernah bertarung sampai mati dengan aliansi penyegel iblis. Itu sama saja membunuh seorang anak, jadi kenapa kalau dia sudah mati? Bagi para pendeta yang telah mencapai tingkatan ini, masa hidup mereka adalah ribuan tahun, jadi selalu ada hari di mana mereka tidak dapat melahirkan seorang putra. Ceritakan padaku tentang keluarga Huo. Sentian bertanya pada Master Istana ke-10. Huo King benar-benar mampu mengundang para master keluarga dan tidak takut pada 10 master istana. Dapat dilihat bahwa kekuatan keluarga Huo seharusnya berada di atas 10 master istana. Tuan Sen, saya tidak tahu banyak tentang keluarga Huo. Saya hanya tahu bahwa itu adalah keluarga besar di antara para dewa, dan banyak tetua keluarga melayani di kuil. Lalu Huo King diatur oleh para petinggi untuk bergabung dengan 10 istana saya, jadi orang ini sering tidak menganggap saya, penguasa 10 istana, serius. Penguasa 10 istana mengikuti Sentian dan berkata. Sentian sedikit mengernyit, apakah keluarga Huo juga berada di alam surgawi? Yang berada di alam surgawi hanyalah cabang dari keluarga Huo. Meskipun hanya cabang, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Yang terpenting adalah keluarga Huo menempati tanah Huang di alam surgawi. Menempati tempat ini sama saja dengan mengendalikan tangga menuju surga. Kata penguasa istana ke-10. Tempat yang tidak penting. Bukankah tangga menuju surga akan muncul secara acak di mana saja? Sentian menatap Yunli dengan heran. Inilah yang dikatakan Yunli kepadanya saat itu. Tangga surga muncul secara acak, tetapi 8 dari 10 kali akan muncul di tanah Huang. Dilihat dari tahun-tahunnya, tangga surga tahun ini kemungkinan besar akan muncul di tanah Huang lagi. Tanah Huang ini sebenarnya adalah ruang yang diciptakan oleh dislokasi dan distorsi waktu dan ruang ketika surga dan dunia manusia berada di awal. Di ruang ini, tidak terikat oleh formasi besar langit dan bumi, dan tentu saja tidak dapat dipelihara oleh langit dan bumi. Tanah ini dianggap berada di luar hukum langit dan bumi. Penguasa istana ke-10 menjelaskan tanah Huang kepada Sentian. Apakah ada tempat yang bagus seperti itu? Sentian tercengang, mengapa para kultivator surgawi yang terjebak di dunia surgawi itu tidak pergi ke tanah yang tidak bersalah dan kemudian kembali ke alam surgawi? Karena tidak ada formasi besar langit dan bumi yang menekan mereka, mereka dapat langsung kembali ke alam surgawi. Ketika Master Istana ke-10 mendengar ini, dia langsung tertawa, Tuan Sen, semua hal di dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Meskipun tanah Huang ini tidak terikat oleh formasi besar langit dan bumi, ia juga tidak memiliki kekuatan spiritual dan berbagai sumber daya, dan bahkan lebih mustahil untuk naik ke surga. Hampir setiap dunia akan memiliki satu atau lebih tanah Huang seperti itu, tetapi ukurannya berbeda. Tempat-tempat ini tidak akan ditampilkan di antara langit dan bumi,
dan mereka tidak akan terhubung ke dunia lain. Para kultivator di alam surgawi dapat naik ke surga karena ada jalur penghubung antara alam surgawi dan alam surgawi, dan tanah Huang itu hanya terhubung ke dunianya sendiri dan tidak ke dunia lain sama sekali. Jadi meskipun tidak ada kendala dari formasi besar langit dan bumi, itu hanyalah mimpi belaka bagi para kultivator yang terjebak di surga untuk ingin kembali ke surga melalui tanah Huang. Terlebih lagi, tidak ada sumber daya di tanah Huang. Bagaimana mereka bisa berlatih dan bertahan hidup? Kata-kata Master Istana ke-10 membuat Sentian merasa sangat diuntungkan lagi. Bersambung.